Makanya suatu ketika Nabi SAW mengatakan, tatkala banyak orang yang mengklaim bahwa dia cinta Allah, ketahuilah cinta kepada Allah itu butuh bukti. Cinta kepada Allah itu butuh bukti. Dan di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kalian betul-betul mengaku beriman kepada Allah, syaratnya adalah kalian ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa keutamaan yang akan engkau dapatkan? Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan saja Allah mencintai kalian, Allah pun akan ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Bersama Rasul SAW hidup akan menjadi bahagia. Urusan dunia akan menjadi mudah. Dan derajat manusia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pepatah Arab lagi disebutkan, laisa sya'nu an tuhibba walakin asya'nu an tuhab. Ya, saya ulangi. Laisa sya'nu an tuhibba walakin asya'nu an tuhab. Yang terpenting bagi kita hari ini bukanlah engkau mencintainya, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Nah, ini makom lebih tinggi lagi. Kalau tadi awal kita bicara bagaimana supaya kita mencintai Rasul, maka tinggikan lagi bagaimana ya supaya saya bisa dicintai Rasul. Bagaimana ya supaya saya bisa dicintai Allah? Apapun yang membuat saya bisa dicintai Allah, saya akan laksanakan. Dan ternyata Allah tidak meminta syarat macam-macam. Allah hanya katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mudah. Berikutnya, sudah adab keberapa tadi? 2 ya. Kita masuk pada adab yang ketiga. Di dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 63, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab seorang mukmin itu adalah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat menyebut namanya. Karena dia Al-Mustafa, dia pilihan. Dia bukan manusia biasa seperti kalian. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan samakan. Kalau kita sebut nama Nabi, jangan sekedar sebut nama Muhammad. Muhammad mengatakan, la. Tapi sebutlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak umum, dia tidak biasa, tapi memang khusus mulia. Karena kita panggil dia dengan panggilan yang mulia. Ya, jadi cara memanggil saja itu sudah menunjukkan adab kita sebagai seorang mukmin. Berikutnya adab yang keempat, jangan meninggikan suara kita ketika berbicara kepadanya. Tapi beliau sudah tidak ada. Maka bagaimana adab kita hari ini? Jangan meninggikan suara ketika menyebut namanya. Atau ketika nama beliau disebutkan, kita diam. Kita dengarkan, kita simak. Apa kata beliau? Makanya di dalam Quran surat Al-Hujurat, kelanjutan tadi ayat pertama, ayat keduanya masih adab kepada Rasul. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan engkau tinggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan juga kalian itu berkata-kata kepadanya dengan suara keras sebagaimana suara kalian kepada teman-teman kalian. Itu kalau kalian khawatir pahala daripada amal-amal kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa wilayah kalau disebutkan
nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung begini Pak. Ya, misalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar, mencoba, itu ihtiram kita. Kepada ulama saja kita ihtiram, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.